silakan dulu. Ya. Tema kita lebih dari pemenang, ya. Minggu kemarin lebih dari pemenang artinya lebih dari orang yang menang. Saya minta tolong Pak Sam bantu saya baca dulu semua, ya. Barangkali dasar kita dari Roma 8 ayat 35 sampai 39 itu. Mari kita ikuti Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tolong ditampilkan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jadi begitu sederhana bahwa di dalam Yesuslah kita menerima semua. Dan kasih Yesus buat kita, tidak ada yang misahkan itu. Apakah penindasan dikatakan itu, kesesakan, penganiayaan, apapun, kuasa-kuasa tidak dapat. Oleh karena itu, tujukanlah mata kita sepenuhnya pada Dia. Yesus itulah. Di dalam Yesus kita telah menerima semuanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya itu. Jadi kalau kita ketemu ini, orang biasanya wow. Nah, hari ini saya mau bagikan sedikit. Pada minggu kemarin kita katakan kita semuanya lebih dari pemenang itu, lebih dari orang yang menang. Kalau saya pagi ini mengatakan bagaimana orang kalah bisa jadi menang? Dianulir oleh Tuhan. Kita sudah kalah tapi dijadikan pemenang. Kita tidak punya kekuatan apapun. Contoh pada hari ini saya buat Daniel. Daniel ini adalah seorang tawanan. Tawanan tidak bisa buat apa-apa dalam persaingan. Kalau orang berlomba, lomba dengan bebas pakaian, olahraga, bisa lari sekencang-kencangnya, tidak ada hambatan. Ini tidak bisa buat apa-apapun, tapi bisa jadi pemenang. Orang tawanan bisa jadi Perdana Menteri. Dan sekalipun masuk dapur api, tidak termakan. Sekalipun masuk gua singa, tidak dimakan singa. Ini lebih dari pemenang. Sudah posisi kalah, tapi dijadikan pemenang. Ini jadi bukan karena usaha kita, atau bukan karena prestasi kita, bukan karena kita, tapi itulah karena Dia yang dalam kita lebih dari segalanya. Jadi ada 4 pengenalan karakter ilahi yang ada di dalam Yusuf. Yang pertama kita lihat pada Daniel 1 ayat 8, coba baca dulu. Daniel 1 ayat 8.
Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Ini penting sekali pagi ini. Berkeputusan, mengambil kepastian, keputusan bahwa saya menyembah hanya satu Allah, yaitu dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita ikut Tuhan gak boleh setengah-setengah. Iman kita harus nyatakan, disaksikan. Coba baca Yesaya 43 10 sekali lagi. 10 11 lah. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan mengerti kepadaku, dan supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi itu yang Tuhan mau. Ada pengakuan dari kita bahwa tidak ada Allah lain. Jadi banyak orang menyembah macam-macam Allah. Tapi kita bersyukur saudara, hari ini di tempat ini telah diperkenalkan kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, terima Dia, maka kita telah dijadikan manusia Tuhan, manusia Allah, manusia kudus, dipisahkan. Tuhan mau supaya kita berani menyaksikan hidup kita sebagai orang percaya. Menyaksikan. Daniel sini berkebutuhan tidak mau. Gara-gara makanan orang lain tersandung. Karena makanan ini sudah bersembahan kepada dewa-dewa. Dia tidak mau. Aku memutuskan, aku tidak mau disini. Mari kita menunjukkan jati diri kita kepada siapapun dimanapun. Kadang-kadang kalau di rumah bisa saya Tuhan di gereja, tapi kalau makan di restoran kadang-kadang berdoa pun tidak. Ini orang yang tidak berani menyatakan dia orang percaya. Kita harus berani mengambil keputusan. Aku orang percaya, tapi aku tidak perlu mengatakan hal-hal yang seperti memberi mutiara kepada babi. Aku mau muliakan Dia. Tapi aku ambil keputusan bahwa aku telah percaya Yesus. Aku tidak mau mengkhianati Dia. Ia Tuhanku juru dimanapun, kapanpun, apapun. Aku tetap mengatakan Yesus Tuhanku. Maka pada saat kita tegas dalam diri kita, kekuatan Allah menguasai kita, pikiran kita. Sebab bukan kita yang kurang kekuatan Allah, kita yang kurang percaya, bukan karena kekuatan kurang. Semua kita susah karena kurang percaya. Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Dia tidak pernah curang. Apa katanya pasti digenapi. Ini poin pertama. Semua di sini, yang dulu di sini, yes, aku percaya yes, aku yakin dia Tuhanku. Tidak ada lain. Tidak tergoda oleh makanan, oleh keinginan daging dunia ini semua. Aku pastikan, aku putuskan, aku tetap seumur hidupku hanya Yesus Tuhanku. Dan itu disaksikan. Diucapkan, orang lihat dari hidup kita. Ya, saya hari ini bersaksi dari kesehatan saya saja. Bahwa ya ternyata benar orang yang takut Tuhan akan diberi kesehatan, umur panjang, dan usia, kata Tuhan. Hatinya melekat, amin. Jadi sekali lagi, poin yang paling utama, tetapkan hatimu, putuskan, jangan ragu-ragu. Nanti, hei anak muda, kalau engkau cari pacar, tetapkan hatimu. Jangan ragu-ragu. Yesus Tuhan,
kalau dia nggak mau terima Yesus, no way. Hari ini juga kalau ada pacaran belum percaya, tinggalkan. Putus dalam nama Yesus. Jangan pernah kau ragu-ragu Tuhanmu. Yakin Yesus Tuhan. Tegas. Itu pernyataan proklamasi kemerdekaan kita. Proklamasi kemerdekaan. Hari ini aku nyatakan bahwa Yesus Tuhanku, tidak ada yang lain. Hei semua orang tua, didik anakmu dalam Tuhan. Jangan sampai anakmu nggak percaya. Jangan sampai anakmu pacaran sama orang tidak percaya. Ajarin dia tegas, keputusan hanya satu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatku. Yang kedua, baca Daniel 2 ayat 16 sampai 20. Daniel 2 ayat 16 sampai 20. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 20, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Iya, kedua adalah berani menghadapi tantangan besar karena mengenal Allahnya yang besar. Allahku lebih besar dari segala masalah. Berani beriman, percaya apapun masalah sebesar apapun, aku tetap percaya Yesus Tuhanku. Sanggup, dia tidak pernah gagal menolong saya. Jadi ini tadi pertama iman Daniel, aku tetap tidak mau dinajiskan oleh apapun. Maka Daniel dapat kasih sayang atasannya, dapat pengetahuan, bahkan dikatakan dia lebih 10 kali lebih pintar dari semua yang lain. Sekarang Daniel karena dia mengenal Tuhan, mengenal Allahnya, siapa Allahnya? Allahnya Allah yang dapat dipercaya, Allah pencipta langit, lebih besar dari semua yang ada. Dan tidak pernah gagal orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan. Tuhannya Daniel, Tuhan kita yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, tidak pernah gagal nolong kita. Itu dia. Maka Daniel, beri aku kesempatan. Raja bermimpi, semua tidak tahu jawabannya. Tidak tahu mimpinya, apa mimpinya? Aku lupa, kata raja. Semua tidak tahu. Daniel tampil. Beri aku kesempatan. Lalu bukan karena dia bisa, dia tahu Allahnya sanggup. Maka malam-malam, saudara, ayo kita doa semalaman. Doa semalaman. Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, sanggup. Maka malam itu juga dapat jawaban. Saudaraku, ini hal yang dahsyat buat kita. Apapun masalahmu, jangan takut. Percaya dia sanggup menolong kau. Datang pada dia berseru, ini aku Tuhan. Dia tidak pernah gagal menolong kau. Pasti jawabannya cukup bagi kau. Itu Allah kita. Kenali Allah Daniel. Mengenal Allah artinya percaya dan mempercayakan diri pada dia. Luar biasa. Dan Mazmur 37 ayat 5-7 kata begini. Serahkanlah hidupmu kepadaku, percayalah kepadaku, nantikan aku akan bertindak, aku akan membela engkau, membela hakmu seperti terang dan kebenaranmu seperti siang. Tuhan itu pembela kita. Apapun salahmu sekarang, hari ini, semua jemaat GW Sukacita,
berani menghadapi tantangan, kesulitan, apapun, sebesar apapun. Kita punya Tuhan yang besar. Dia dapat diandalkan. Seringkali kita keok dulu. Yang membuat kita kalah pikiran kita. Pikiran sudah kalah dulu, mundur. Firman Tuhan katakan, kalau engkau dalam kesesakan, tawar hati, sangat lemah engkau tak berdaya. Jadi membuat kita kalah diri sendiri, bukan Tuhan. Karena kita melihat diri kita, lalu lemas. Hari ini, hei manusia Tuhan di sini, aku bicara, bangkit, percaya Allah kita dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat diharapkan. Dia mendengar doa dan berseru pada Dia. Jangan pernah kendor. Puji Tuhan. Allah kita, Allah tidak mengecewakan. Siapa yang berharap pada Dia tidak pernah mengecewakan. Coba baca Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi diberkati orang mengandalkan Tuhan. Jadi sebetulnya kita yang menghalangi kuasa Tuhan. Kadang-kadang kurang percaya, kurang mengandalkan Dia, kurang natap pada Dia, kurang berserah pada Dia, kurang yakin. Seperti pohon tanam air. Coba aja satu lagi. Mazmur 44 5-8. Mazmur pasal 44 ayat 5 sampai dengan 8. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin. Bukan kepada panahku aku percaya, bukan juga kepada pedangku, tapi Engkaulah yang memerintahkan kemenangan. Jadi kemenangan itu diperintahkan. Walaupun kita sudah kalah, Pak Tarigan, Kota Demang, tidak ada yang melawan, Pak Tarigan menang. Tuhan beritahu kemenangan saya. Bukan karena usaha saya, bukan karena pedang saya, bukan karena hebat saya. Tapi Dia memerintahkan kemenangan bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Semangat ya. Aku punya Allah yang membela aku tiap saat. Jangan main-main dengan saya, musuh saya. Saya nggak pernah takut. Aku punya Allah yang hebat. Coba satu lagi, Mazmur 18 ayat 15-16. Mazmur 18, 15-16. Mazmur 118 ayat yang ke-15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan membela saya, meninggikan saya, mempermalukan musuh saya. Aku tidak akan mati dan aku akan hidup untuk menceritakan hebatnya Allah saya. Jadi kita ada di sini untuk ceritakan kehebatan Allah kita. Dan Dia bisa tampil setiap saat. Mau urusan kecil kah, urusan apa? Saya kadang-kadang, Tuhan kok terlalu cengeng. Di rumah nyamuk, Tuhan nyamuk aja nanti lari.
Jadi kalau nyamuk di rumah, panggilan nama Tuhan, nyamuknya nanti takut. Jadi inilah ketika mengenal Tuhan yang benar, mengalami Tuhan yang benar, tidak takut menghadapi tantangan besar, kesulitan besar. Amin. Yang ketiga, rendah hati dan memuliakan Tuhan. Coba baca Daniel pasal 2 ayat 26-28. Daniel pasal 2 ayat 26-28. Daniel pasal 2 ayat 26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Iya. Jadi ketika raja mimpinya semua orang tidak tahu, Daniel bilang aku tampil. Dan Tuhan memberitahu kepada Daniel malam itu. Waktu berdoa malam-malam, besok pagi, Aryo, aku sudah dapat jawaban. Oke, ngadep raja. Lalu raja bertanya, Daniel, apa kau bisa? Tidak, ini rahasia tidak ada seorang pun di dunia yang tahu. Aku tidak tahu. Tapi aku punya Tuhan di surga memberitahu aku. Dia tidak meninggikan diri, rendah hati. Tapi meninggikan, muliakan Tuhan saja. Muliakan Tuhan dalam semua kesempatan saudaraku. Hai semua mahasiswa, jangan sombong kalau kau nanti dapat pekerjaan. Katakan Tuhanlah dimuliakan, kau akan diangkat Tuhan. Muliakan Tuhan tiap-tiap posisi kesempatan. Ini Daniel kesempatan dia bisa sombong, tapi dia tidak mau. Aku pun tidak bisa, tapi aku punya Tuhan yang memberitahu aku. Dialah yang sanggup. Mari semua anak Tuhan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia meninggikan kau. Jangan sombong. Kalau kau ada kesempatan, ada posisi, tapi tinggikan nama Tuhan saja. Ini semua kekuatanku dari Tuhan. Himatku dari Tuhan. Semua badanku, aku bisa jalan, bisa gerak dari Tuhan. Maka ketika engkau mengingat nama Tuhan, raja langsung mengangkat Daniel. Daniel, Allahmu lah, Allah yang benar, Allah yang kami semua. Jadi semua orang ngaku Allah kita, Allah Daniel. Dan Daniel diangkat jadi Perdana Menteri. Diberi hadiah, coba baca Daniel pasal 2 ayat 47-49. Daniel pasal 2 ayat 47 sampai 49. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Luar biasa, ini saudaraku penting sekali. Jangan pernah sombong. Jangan pernah dirimu kau tampilkan seolah karyamu, hasil kerjamu. Daniel memberi contoh pada kita. Jadi rendah hati, Tuhan saja, ini bukan aku, tapi Tuhan. Maka Daniel diangkat raja. Bahkan Allahnya Daniel pun ikut disembah, dihormati. Bahkan Daniel diberi berkat-berkat, harta, segala macam. Diberi posisi sebagai Perdana Menteri. Dan orang rendah hati tidak lupa diri. Dia juga ingat teman-temannya. Sadrak, Mesah, Abednego. Raja, boleh enggak temanku ini bantu saya jadi gubernur? Boleh.
Hei semua anak-anak mahasiswa sini. Kalau engkau nanti diberkati, jangan lupa diri. Ingat teman-temanmu, ingat dosenmu, ingat gurumu, ingat orang tuamu, ingat saudaramu. Berkati mereka. Banyak orang sombong. Sudah sekolah hebat, dapat pekerjaan baik, banyak uang, beli mobil balap. Sombong jalan-jalan. Lupa orang tuanya, lupa gurunya, lupa dosennya. Itu orang yang terkutuk. Saya sampaikan, karena saya punya visi. ITHB berdiri supaya nama Tuhan dimuliakan di sini. Saya rindu semua anak saya, ITHB lulusannya, jangan pernah sombong. Jadilah orang seperti Daniel. Dia muliakan Tuhan dan ingat teman-temannya, ingat saudara-saudaranya, ingat keluarganya. Semua diberkati. Itu orang rendah hati. Bukan makan sendiri. Banyak orang kalau sudah lumayan sedikit, lupa. Makan di tempat restoran hebat, terkenal ini, saya lihat posting-postingan. Itu bukan orang yang baik, bukan orang rendah hati, itu orang sombong. Kalau engkau rendah hati, ingat saudaramu yang mengasihi engkau, yang berdiri engkau. Ini tanda orang rendah hati. Dia bagi-bagi berkat. Saya bersyukur, sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, terima kasih. Punya anak-anak berberkati Tuhan, izin Tuhan. Tapi bersyukur lagi, bahwa anak saya tidak pernah saya susahin. Tuhan membuat saya tidak menyusahin siapapun. Orang tua juga, tolong didik anakmu semua. Supaya melihat Tuhan. Jangan bikin susah orang dia di mana-mana. Ya, di rumah juga, anak-anak. Orang tuanya kadang-kadang terus ngasih makan. Anak muda, anak-anak harus bisa dulu sendiri. Anak harus bantu orang tua. Jangan hanya mau diperhatikan aja, mau diurus saja. Tidak tahu diri. Anak-anak harus menghormati orang tua. Itu rendah hati. Berkati orang tua. Kalau ada uang, berkatmu. Ini Pak Sik, bukan jumlahnya, tapi itu respekmu. Dan Tuhan berkati engkau. Anak saya berikan uang. Saya tidak butuh, tapi saya merasa bangga. Banyak sekali saya sedih. Kok begini? Baru begini udah beli mobil macam-macam. Sudahlah, naik mobil biasa aja lah. Di atasnya sama enaknya. Kenapa mesti yang aneh-aneh gitu? Saya kadang-kadang malu lihat. Ini masih ITB begini, beli mobil gini. Lulusan ITB ini. Saya bilang dulu nggak dengarin. Perlu kau rendah hati. If you glorify His name, He will edify your life. Kalau engkau sungguh rendah hati muliakan Tuhan. Lihat masa depanmu. Engkau akan dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan, dihargai Tuhan. Coba baca Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Engkau tidak kurang apapun, tidak kurang makan minum. Kekayaan diberikan, kehormatan diberikan, kehidupan penuh damai sejahtera. Mari anak-anakku semua, jadilah orang yang rendah hati, muliakan nama Tuhan saja. Jangan angkat dirimu. Yang terakhir, keempat, penuh Roh Kudus, memiliki Roh Allah, dipimpin Roh Kudus. Daniel pasal 6 ayat 4. Daniel pasal 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja lain. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkan dia seluruh kerajanya.
Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan kesalahan apapun. Sebab ia setia. Ya. Jadi Daniel ini orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia penuh roh. Jadi pegawai raja yang lain ingin mendakwa tidak ada kecuali karena dia menyembah Allahnya. Jadi itulah Daniel. Dia sudah diangkat raja, tapi ada orang iri, ada orang tidak senang lihat dia. Tapi Daniel tetap, walaupun dituduh orang karena menyembah Allahnya, dia setia pada Allahnya. Dia menyembah Allah. Ini penting sekali, karena dia penting bagaimana terus memelihara hubungan dengan Tuhan, Roh Allah. Karena dia percaya, 1 Yohanes 1 ayat 4 dia kata, Roh Allah dalam saya lebih besar dari semua roh. Itu saudaraku penting sekali kita menempatkan roh itu yang utama dan itu sekalipun orang mengatakan kita harus menjaga hubungan dengan Allah. Daniel sangat percaya roh Allah dalam dia lebih besar dari semua roh. Maka dia dituduh. Sehingga raja katakan, oke, ambil Daniel. Akhirnya Daniel satu kali dia harus masuk dapur api. Ternyata dimasukkan dapur api dia mereka yang menyembah Allah. Api pun tidak mempan. Bahkan rambutnya pun tidak kena apapun. Orang yang sungguh-sungguh dalam roh Tuhan, kuasa apapun tidak dapat menjur dia. Api terbakar. Dan dia masukkan gua singa. Singa pun tidak berani makan. Singanya semua ngelus-ngelus dia. Saudaraku ini orang yang dalam penuh roh. Makanya kalau ada penuh roh, di dalam dia ada kuasa Allah lebih besar dari segala roh, segala kuasa apapun. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita telah memiliki roh itu. Yang penting kita pelihara hubungan. Teruslah setia menyembah dia, setia memuja dia, setia kita memuji Tuhan. Maka roh Allah dalam kita lebih besar. Tidak perlu takut apapun. Asal lakukan apa kata Tuhan. Jadi ini keempat ini penting sekali kita terus melihara hubungan Tuhan. Penuhlah dirimu tiap hari. Sediakan waktu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Daniel 3 kali sehari menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan tidak perlu harus sudut gitulah. Setiap saat mau bahasa roh, kau adakan waktu tiap hari, siap pagi-pagi, siang hari, sebentar aja. Itu memelihara hubungan supaya roh Allah tetap hidup berkuasa memimpin kita. Maka kita segar, tidak takut, dan kuasa apapun tidak dapat menyuruh kita. Saya sangat bersyukur ya mengenal Allah. Kasihan orang yang nggak kenal Allah. Di mana dia dapat ini? Hargai roh Allah dalam engkau lebih besar dari segala roh. Hargai, pelihara. Itu lebih daripada bisnis yang hebat itu. Itu tidak dapat menjaga engkau, tidak dapat melihara engkau, tidak dapat menghibur engkau. Tapi roh dalam engkau. Jadi jika engkau penuh roh, rohmu dipelihara hubungan Tuhan, maka kita dikatakan coba Galatia 5, 22-23. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Minggu yang lalu Pak Sem cerita, kita tidak dapat mengubah diri kita, tidak mampu membuat diri kita jadi baik. Tapi ketika kita mau membuka diri terus, roh Tuhan, mari aku sedia, dipenuhi, dipimpin, dikuasai roh. Maka keluarlah
buah roh itu, yang dari roh itu, kasih Allah. Kita tidak punya kasih, tapi Allah memberi kita sanggup mengasihi, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Mengasihi, jadi jangan kita aneh, orang Kristen, orang udah, tapi tidak punya kasih. Jangankan orang lain, jangankan musuh, sama keluarganya pun gak ada kasih. Ada teman saya, dia sangat rohani, juga bicara Tuhan. Tapi kami sudah tidak butuh keluarga. Itu tidak Alkitabiah. Alkitab mengatakan, Yakub punya anak 12, saling mengasihi. Kita tetap ada mengasihi. Itu gunanya Allah dalam kita. Kita menjadi kasih, mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi anak kita, mengasihi saudara, orang tua. Itu karena kasih Allah dalam kita. Kalau kita terus penuh roh, kita sanggup bijaksana mengasihi semua. Dan kita sukacita terus. Ada damai sejahtera terus. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saya kadang-kadang, aduh, puji Tuhan ya. Ada teman-teman saya masih muda. Pak Tarigan tolonglah, ini sudah nggak punya apa-apa ini. Ya, dia di sana, di Sulawesi sana, di Manado sana. Tapi Tuhan gerakan, udah kirim. Ada di Nia sana. Dia. Orang yang penuh kasih, penuh, ada murah hati, mudah tergerak. Kalau engkau tidak pernah tergerak, nolong orang, itu tidak punya kemurahan, tidak punya kasih, tidak punya kasih. Orang yang punya Tuhan begini, gampang nolong orang, gampang berkasih orang. Tidak ngomel, tidak ngeluh, karena hatinya murah. Mudah mengampuni. Dan dia lemah lembut, sabar, bisa menguasai diri. Itu semua karena roh Allah dalam kita, membuat kita hidup kita baik. Mari sediakan waktu tiap hari, menyembah Allah, ini aku Tuhan. Dan kalau kau jalan, saya sambil olahraga juga, saya baca roh. Ya. Bisa, tidak harus berlutut. Yang penting roh Allah terus berkuasa memimpin kita. Sambil raga, sambil renang juga, ingat Tuhan. Kalau ada waktu di sudut sana duduk, bahasa roh di situ. Kau dikatakan bukan dikatakan orang gila, kau orang yang paling sehat. Puji Tuhan. Jadi 4 ini tadi pastikan, putuskan, tetapkan engkau percaya Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan selama, dan orang melihat, saksikan. Yang kedua, tidak takut menghadapi apapun, berani menghadapi masalah besar. Karena mengenal Tuhan yang besar, Allahnya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yang ketiga, rendah hati. Selalu hanya Tuhan saja, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan saja. Yang keempat, penuh Roh Kudus. Kalau engkau dari ini, kau lebih menang. Nah, ada bahaya sebetulnya. Yang membuat kita kalah, bukan musuh kita yang besar. Kita membuka pintu hati kita, pikir kita. Coba baca Amsal 24, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu karena dari sanalah kehidupan. Jadi membuat kita kalah karena dari pikiran kita, iblis masuk merusak hidup kita. Iblis tidak mampu mengalahkan kalau kita dan roh. Tapi pikiran kita sering terbuka untuk iblis. Dan itulah membuat kita sakit, membuat kita susah, membuat kita hancur, membuat kita jadi pecundang, kalah. Pintu pertama namanya takut, gentar, khawatir, cemas. Itu kita sendiri yang bikin takut. Karena kita lupa akan Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, aku mendidik engkau. Aku ini Allahmu, aku megang dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Hei semua, ini sumber penyakit, sumber kekalahanmu. Takut, khawatir,
gentar, was-was, cemas. Karena pada waktu kita takut, yang sistem saraf kita langsung mengeluarkan kortisol namanya. Hal-hal yang merusak semua racun seluruh tubuh ini. Kebanyakan orang sakit, kebanyakan orang jatuh stroke. Karena takut, khawatir terus menguasai dia. Dan terus kortisol itu menguasai dirinya. Jadi lemas, tidak berdaya, tidak punya daya tahan. Gampang. Jadi saudaraku, mari kita manfaatkan. Tuhan mengatakan, janganlah hendak engkau tentang apapun juga. Nyatakan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Itu firman Allah, firman yang benar. Orang yang percaya pada Tuhan tidak perlu takut. Seringkali kita yang membuat kita rusak. Takut itu, apa yang kita takutkan, kalau engkau percaya tidak mungkin terjadi. Itu, ingat itu. Karena Allah ambil alih. Apa yang kita takutkan, yang kita takuti itu, kalau percaya Tuhan, Tuhan bukan itu yang terjadi, nanti lain yang terjadi. Seringkali kita takut, padahal itu enggak terjadi. Lebih baik kita datang pada Tuhan. Aku tidak takut lagi, seperti Daniel tadi. Karena mengenal Tuhan Allah yang benar, yang dapat diandalkan, dapat percaya. Itu takut, khawatir, cemas. Sumber penyakit nomor 1. Sumber kita membuat rusak. Semua jadi, kalau kita kemana ngomong, kalau kita dalam keadaan takut, khawatir, semua orang ikut lemas. Tapi kalau kita percaya, Tuhan katakan, serahkan segala khawatirmu kepada aku melihara engkau. Aku menjadi engkau, aku Allahmu. Apakah Allah main-main? Allah bohong. Saya buktikan Allah benar. Kalau apapun, saya marah banyak masalah. Ketika percaya Tuhan, dia tolong saya. Saya pernah satu kali bangkrut. Dilelang semua, rumah habis, mobil habis. Kami berdoa dalam kamar, Tuhan kami udah gak berdaya. Lalu istri saya dapat firman Yesaya 36, jangan takut, aku akan memulihkan kau. Memohon kau dari runtuhan, kau dibangun kembali. Amin. Itu kami 3 hari 3 malam gak keluar dari kamar, gak makan, gak minum. Berdoa aja. Dapat firman itu. Tunggu setahun, gak bisa. Gak ada apa-apa, tetap utang gitu. 2 tahun enggak. 3 tahun juga masih ada. 4 tahun belum. 5 tahun. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tuhan katakan, kalau dosen sedang bikin ujian, mahasiswa kerja, dosen diam. Enggak ada suara. Ya, oh iya. Lalu satu kali datang jam 12 siang ke rumah. Tergan, aku cari engkau di mana aku selama ini? Iya, aku butuh engkau. Lalu saya bilang sama Tuhan, ini siapa ini? Yang kau tunggu-tunggu selama ini. Lalu dibilang, ada apa? Saya bilang, aku butuh ini sini. Boleh. Ada dulu utang saya jalan terus Jakarta. Aku butuh ini, boleh. Lalu saya ingat utang saya. Berapa kau jual? Saya bilang, segini. Saya besar utang saya. Wah, singkat cerita, bolak-balik. Ya kalau mau silakan, kalau enggak. Nyataan jadi, Allahku kurang dari 1 jam, penderitaanku 5 tahun, selesai. Itu Allah. Yang saya takutkan tidak terjadi. Karena Allah ambil alih. Tapi jangan diatur Tuhan, dia ngatur kita. Tunggu, nantikan saja. Tidak pernah terlambat. Dia tidak lupa janjinya. Jadi mulai hari ini jangan takut lagi. Dia Tuhan dapat diandalkan. Jangan takut. Yang kedua, rasa tertuduh. Ini seringkali membuat kita lemas
dan buat kita hancur. Karena ada di dalam sesuatu yang rasanya tidak benar hidup saya, tapi nggak berani cerita orang lain. Apapun kesalahanmu, apapun dosamu, walaupun kau tidak bisa cerita orang lain, ada Tuhan datang malam ini, saat ini juga. Allah kita. 2 Korintus 5 ayat 21, tolong baca. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini saudaraku, dosa itu tidak bisa kita selesaikan. Tapi dikatakan kalau engkau percaya datang pada Dia, Dia yang tidak mengenal dosa supaya kita diampuni. Jadi kita kalau datang pada Dia, jangan takut lagi. Dosamu diampuni, diterima Tuhan, dilupakan. Roma 8:1 dikatakan, Allah tidak lagi menghakimi, tidak menghukum engkau. Dosamu telah ditanggung oleh Yesus. Itu makanya perlu sekali engkau bersyukur pada Tuhan. Yesus telah memberikan darahnya buat kita. Dan kalau Dia memberikan nyawa anaknya buat kita, masakan yang lain berikan. Jangan takut. Kalau ada rasa tuduh, hari ini bebas, lepas. Datang pada Tuhan. Walaupun kau tidak berani ngaku orang lain, ngaku sama Tuhan. Tuhan bereskan, lupakan. Tuhan sudah ambil alih. Yang ketiga, seringkali pakai iblis. Marah, sakit hati, dendam, kepahitan. Kepahitan ini sumber penyakit nomor 1. Mulai hari ini, kalau Yesus datang memberikan nyawanya, mengampuni dosa kita, lepaskan pengampunan. Ampuni dosa aku Tuhan seperti aku telah mengampuni orang lain. Mulai hari ini, semua di sini, siapa pun bersalah pada engkau, apa kesalahannya, lupakan, lepaskan pengampunan. Itu menyembuhkan engkau. Kalau engkau teringat, itu membuat kau makin sakit, makin sakit, makin sakit. Hidupmu susah. Engkau sendiri bodoh. Kalau engkau mengingat-ingat kesalahan orang, apalagi benci, marah, dendam, itu membuat engkau sendiri makin sakit, makin susah. Tapi Tuhan katakan, lepaskan pengampunan, engkau akan diberkati, sukacita, engkau akan bangkit. Mulai hari ini, apapun kesalahan temanmu, apalagi kesalahan istrimu atau suamimu, lupakan yang lalu itu. Mungkin dulu luka apa, kita telah diampuni Tuhan, dosa kita lebih besar. Tuhan mengampuni kita, mari kita lepaskan pengampunan. Lepaskan itu supaya iblis jangan merongrong kau. Dari kebencianmu, kemarahanmu itu, cara iblis menghancurkan hidup, masuk dalam hidupmu. Semua engkau rusak. Yang keempat, pintu iblis. Merasa tidak dikasihi, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak berharga. Yesus katakan, kamulah biji mataku, engkau berharga bagiku. Kita dikasih Tuhan seharga nyawanya. Siapa pun jangan merasa aku merasa tidak berharga, tidak dikasih. Yesus memberikan nyawanya. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai engkau seperti biji matanya. Saya merasa sungguh sekali, Tuhan, aku orang berdosa dulu jahat, tapi Tuhan mengasihi aku dan aku bisa berharga. Makanya saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Seorang bersih tarikan yang kotor, yang jahat, yang brengsek, bisa diangkat Tuhan jadi mulia, jadi hamba itu jadi pendeta. Tidak layak. Makanya saya bersyukur. Saya berharga di mata Tuhan sekarang. Dan saya bersyukur kalau saudara salam, terima kasih Bapak. Saya merasa berharga. Itu karena Tuhan. Tuhan saya. Yang terakhir, sering merasa minder. Minder ini merasa kita terlalu tidak dihargai orang, tidak bernilai bagi orang. Merasa tidak ada orang yang cocok sama saya. Ya, saya nggak cocok, terlalu rendah. Minder, merasa diri, MC kata orang. Itu ke dalam. Sama dengan sombong kalau keluar. Itu sama itu. Semua berpuasa dirinya. Melihat orang lain, nggak cocok buat saya, nggak cocok.
lepaskan hari ini. Kita berharga, kita diangkat Tuhan bukan karena kita. Dikatakan 1 Korintus 1:24, orang bodoh, orang hina di dalam Tuhan lebih pintar dari orang dunia. Wah, kenapa saya minder? Kenapa saya semua orang pintar yang hebat pun di luar Tuhan nol di hadapan Tuhan. Orang bodoh pun kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita minder, jangan kita sombong. Sombong itu menganggap semua sama dengan minder, merasa nggak cocok sama saya. Aku nggak cocok. Gak ada yang cocok lah. Karena Tuhan itu beda-beda. Kalau sama semua kan bingung kita. Kok seruas ada yang. Jadi inilah 5 pintu gerbang iblis masuk dalam kita. Makanya jaga hatimu. Kan dari sanalah semua hidupmu. Takut, gentar, khawatir, was-was. Satu masalah. Rasa tertuduh. Benci, marah, kepahitan. Mulai hari ini, maafkan, ampuni semua, lupakan. Minta Tuhan kuasanya. Keempat, kita merasa tidak perhatian, tidak dikasihi. Tuhan saja sangat mengasihi engkau, engkau. Yang terakhir, minder. Rasa tidak ada cocok sama orang lain semua. Ya. Jadi hari ini, kalau engkau mendapatkan itu, engkau lebih dari pemenang. Karena kekalahan kita ada di sini. Kalau ini sudah menang, semua dia dalam kita telah ada dalam kita lebih besar dari segala yang ada. Puji Tuhan. Baik, makasih. Saya mohon semi untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Berapa banyak di sini diberkati, berapa banyak yang mengerti saudara itu ditetapkan untuk menang saudara, bukan untuk kalah. Amin ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita sudah mendengar, marilah kita tetapkan hati kita, Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia sudah menyelamatkan kita dan kita sepatutnya berani menghadapi apapun dalam hidup kita. Saya tahu kita semua punya pergumulan, tapi kita tidak perlu takut. Kemudian marilah kita rendahkan hati kita. Ada kekuatan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan kita buka hati kita untuk setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat yang mengasihi kami. Kau sudah tinggalkan surga, Kau datang, Kau mati, Kau taat, supaya kami yang berdosa boleh dibenarkan, kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami tahu kami sudah selamat, dan kami tahu juga bahwa Tuhan mau selama kami hidup dalam hari-hari kami di bumi ini, kami juga lebih daripada pemenang. Kami tahu selama kami hidup akan ada selalu tantangan di sekitar kami, di rumah kami, di pekerjaan kami, tapi Engkau lebih besar daripada itu semua. Dan hari ini kami nyatakan kami lebih daripada yang menang. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kami, Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah datang buat kami, apa yang tidak Engkau berikan buat kami? Seluruh kasih karunia Tuhan sudah Kau berikan buat kami. Kita nyanyikan ya, kita ingat kasih-Nya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Thank you Lord Jesus. Sungguh
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami pulang dalam kemenangan. Kami bersyukur untuk Bapak Gembala yang Kau berikan kekuatan menjadi teladan, menjadi contoh. Dalam masa tuanya dia tetap berbuah. Kami juga percaya berkat yang sama turun atas kami semua. Kami percaya ada umur panjang di tempat ini. Ada kesehatan, ada berkat Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan terus urapi dia juga agar dia tetap menjadi saluran berkat Tuhan kemanapun dia pergi. Kami bersyukur untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Sukacita baik di tempat ini maupun di seluruh cabang-cabang kami. Pelayanan TK-TK Tuhan berkati. Sepanjang minggu ini ada banyak orang dimenangkan, ada banyak orang diberkati melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Juga di tempat ini Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, setiap pergumulan kami tahu ada kemenangan, kami terima pertolongan Tuhan atas studi kami, atas keluarga kami, atas kesehatan kami, atas pekerjaan kami. Dan kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah dalam berkat Tuhan. Tuhan melindungi kita semua. Dia memberkati kita senantiasa. Dan saat ini dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Lihatlah wajahnya dihadapkan kepada kita semua. Dia limpahkan damai sejahtera dari surga. Terimalah anugerah dari Allah Bapa. Terimalah kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus. Terimalah hikmat, kekuatan, penghiburan, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus sepanjang minggu ini, sepanjang hidupmu, sampai dia datang menjemput kita kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.